KJP segala macam, terlalu banyak. Ini pajak ini luar biasa. Pajak ini telah membuat masyarakat pribumi tergusur. Ya, ini kerjaan pemukanya sebenarnya, otaknya sebenarnya awalnya Jokowi, terus terang aja. Jejak digital Amin Rais, Mustafa Nahra, dan Partai Umat terkait kasus terorisme. Ditulis oleh Nafi Siwat. Salah satu kejualan pihak oposisi untuk menarik simpati orang awam adalah dengan menggunakan isu anti asing, sehingga tidak heran jika Presiden Jokowi difitnah sebagai anti asing sejak 2014 silam sampai detik ini. Dan mirisnya, masih saja ada yang percaya dengan isu tersebut sampai hari ini. Pembinaan ibu kota dari Jakarta ke Penajam, Kalimantan Timur itu adalah program PKI tahun 1955. Dan kalau kita mau bedah lagi keadaan di Penajam, Kalimantan Timur hari ini, tanahnya kosong. Sementara Istana Negara, sementara Monas, sementara gedung-gedung RRI, gedung TVRI, sadonya ada di Jakarta. Pusat-pusat pemberitaan, pusat-pusat pers, pusat-pusat polisi, pusat-pusat tentara, pusat-pusat pendidikan, universitas, berbagai pusat-pusat kegiatan perkantoran, itu semua nanti akan dijual kepada Cina. Dan kalau ada masyarakat yang tidak setuju, nanti akan ditangkap oleh polisi. Seluruh sistem kerja polisi akan menangkap siapa yang menolak pemindahan ibu kota. Di satu sisi, mereka mengatakan Presiden Jokowi sebagai anti Cina yang dianggap komunis. Padahal, partai oposisi seperti PKS yang katanya partai dakwah sudah lama menjalin kerjasama dengan Partai Komunis Cina atau PKC. Bahkan menurut Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri DPP PKS saat itu mengatakan, jika dalam waktu dekat PKS akan mengirim delegasi pada konferensi iklim yang dihelat PKC. Kedutaan Besar Cina sudah mengontak kami, ujarnya Senin 24 April 2013 di Jakarta. PKS juga pernah mengikuti agenda lain PKC di Cina. Demikian pula sebaliknya, PKC juga mengirim delegasi dalam kegiatan yang dihelat PKS. Belum lagi fakta bahwa anak salah satu mantan Presiden PKS, Tifatul Sembiring, ternyata kuliah di Cina. Dalam situs resmi PKS, mereka juga memuat informasi ketika mantan Presiden PKS menerima kunjungan dubes Cina di kantor mereka, tetapi dengan mengganti nama Cina dengan Tiongkok. Sungguh licik, bukan? Untuk menutupi fakta bahwa mereka sudah lama bekerja sama dengan Partai Komunis Cina, anak mantan presiden mereka kuliah di Cina. Mantan presiden mereka terima kunjungan dubes Cina atau Tiongkok, tetapi Presiden Jokowi yang difitnah sebagai anti-Cina. Ada juga yang memfitnah Presiden Jokowi sebagai anti-Amerika yang dianggap selalu membela kepentingan Zionis yang melakukan kejahatan terhadap rakyat Palestina. Sungguh lucu jika PKS yang sering menjual isu Palestina lalu keluar-keluar boikot produk Amerika, tetapi mantan Presiden PKS malah mempromosikan produk makanan Amerika. Bahkan mantan Presiden PKS yang dibui karena kasus korupsi sapi malah pernah menerima kunjungan dubes Amerika di kantor DPP PKS beberapa tahun lalu. Simpatisan dan kader PKS didoktrin keluar-keluar boikot produk Amerika. Tetapi mantan Presiden PKS Tifatul Sembiring malah menggunakan HP produk Amerika. Hahaha. Bahkan Tifatul Sembiring yang sekarang menjabat sebagai ketua fraksi PKS MPR RI ternyata pernah mengucap terima kasih kepada Amerika karena menguntungkan PKS. Aneh tapi nyata, bukan, kelakuan PKS ini? Simpatisan dan kader PKS yang di bawah keluar-keluar teriak boikot produk Amerika, tetapi elit PKS yang di atas malah menggunakan produk Amerika. Jadi ingat, jika salah satu petinggi NU secara tegas mengatakan untuk berhati-hati dengan manuver politik PKS, bahkan dalam link situs NU lainnya secara tegas mengatakan jika PKS ini adalah mainan baru Amerika.
Lalu bagaimana dengan Amin Rais yang katanya Bapak Reformasi? Bagaimana dengan Mustofa Nahra, caleg gagal PKS, lalu jadi caleg gagal PAN, dan sekarang jadi salah satu petinggi di Partai Umat buatan Amin Rais? Siapa yang mengatakan Amin Rais Bapak Reformasi? Beberapa tahun lalu, salah satu tokoh oposisi secara tegas mengatakan jika Amin Rais itu perusak negara. Dari dulu saya nggak suka Amin Rais, karena dialah yang menjebol pertahanan konstitusi kita. Itu juga biang keroknya menjatuhkan Gus Dur, kata Desmond. Yang mengatakan Amin Rais sebagai perusak bangsa adalah petinggi Partai Gerindra yang merupakan salah satu partai oposisi pada tahun 2015 silam. Jadi, bukan orang lain, apalagi pendukung Presiden Jokowi. Mantan Presiden Republik Indonesia Tri Sutrisno malah secara tegas mengatakan jika Amin Rais adalah pengkhianat bangsa. Pada tahun 2018, Yusril Iza Mahendra secara tegas menolak ikut dalam manuver politik Amin Rais yang ingin maju sebagai capres. Berpedoman kepada pepatah Jawa Sabdo Pandito Ratu itu, maka sejak awal saya tidak berminat ataupun tertarik dengan inisiatif Pak Amin Rais yang melakukan lobby sana-sini untuk memilih siapa yang akan maju dalam Pilpres 2019 hadapi petahana. Yusril menegaskan, masyarakat Indonesia jangan sampai lupa bahwa Amin Rais itu adalah salah satu penerima beasiswa dari pemerintah Amerika. Amin Rais mendapatkan gelar Master S2 Ilmu Politik dari Universitas Notre Dame, Indiana, Amerika Serikat 1974. Dari universitas yang sama, dia juga memperoleh sertifikat on East European Studies. Amin Rais mendapatkan gelar Dr. S3 Ilmu Politik dari Universitas Chicago, Illinois, Amerika Serikat dengan mengambil spesialisasi di bidang politik Timur Tengah dan selesai tahun 1984. Selain itu, Amin Rais juga mengikuti program postdoktoral program di George Washington University pada tahun 1986 dan di UCLA pada tahun 1988. Jadi jelas ya, Amin Rais mendapatkan ilmu politik dari Amerika dan atas biaya pemerintah Amerika juga. Disertasi Amin Rais saat di Amerika berjudul The Muslim Brotherhood in Egypt, Its Rise, Demise, and Resurgence, atau jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Organisasi Ikhwanul Muslimin di Mesir, Kelahiran, Keruntuhan, dan Kebangkitannya Kembali. Apakah umat dan seluruh rakyat Indonesia mengetahui siapa organisasi Ikhwanul Muslimin tersebut? Faktanya, Ikhwanul Muslimin saat ini adalah kelompok teroris yang sudah dilarang di Arab Saudi, Mesir, Bahrain, dan Uni Emirat Arab. Yang lebih lucu lagi, anak Amin Rais yang bernama Ahmad Hanafi Rais pernah meminta umat Islam dan seluruh rakyat Indonesia untuk memboikot produk Amerika. Padahal dia sendiri lahir di Chicago, Amerika. Lalu bagaimana dengan Mustofa Nahra, salah satu petinggi Partai Umat ini? Mustofa Nahra Wardaya atau yang sering disebut dengan Mustofa Nahra ini merupakan salah satu caleg gagal dari PKS pada tahun 2014 silam dari Dapil Jawa Tengah 5 yang meliputi Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kota Surakarta dengan nomor 4. Pada tahun 2018 lalu, relawan ganti presiden ini pernah ditangkap karena sebar hoaks tentang kecelakaan Lion Air. Setelah diciduk, lalu istrinya ngemis agar suaminya tidak ditahan dengan dalih menderita sakit asam urat, darah tinggi, dan diabetes. Pada tahun 2019 lalu, Mustofa Nahra kembali menjadi caleg gagal dari PAN karena tidak lolos ke Senayan. Dan sekarang Mustofa Nahra menjabat sebagai Humas DPP Partai Umat yang deklarator sekaligus Ketua Majelis Syuronya adalah Amin Rais. Beberapa hari yang lalu,
setelah salah satu kader Partai Umat di Bengkulu diciduk oleh Densus 88 terkait kasus terorisme. Partai ini juga tidak memecat yang bersangkutan, malah dibela dengan memberikan bantuan hukum. Yang lebih mirisnya lagi, Mustafa Nahra malah meminta Densus 88 dievaluasi. Seharusnya LH, kader Partai Demokrat, yang dievaluasi karena ditangkap terkait kasus terorisme, tetapi ini malah dibela oleh partai dengan memberikan bantuan hukum. Akhir kata, Amin Rais yang merupakan deklarator Partai Umat terkenal dengan disertasinya dengan Ikhwatul Muslimin yang sekarang sudah dijadikan sebagai kelompok teroris di beberapa negara Timur Tengah. Jubir Partai Umat malah meminta Densus 88 dievaluasi setelah kader mereka tertangkap terkait kasus terorisme. Apakah ini artinya Partai Umat membela terorisme dan menyalahkan Densus 88 karena sudah menangkap kader mereka? Ini Partai Umat. Umat yang mana? Umat teroris? Silahkan rakyat menilainya sendiri. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di bawah. Saya mengamalkan perkataan Imam Syafi'i aja, berdebat sama orang bodoh pasti kalah kita. Karena itu saya menghindari berdebat sama orang-orang bodoh itu. Jadi saya nanti aja di pengadilan saya terangkan, saya bilang. Karena mereka tidak berhasil mendapatkan keterangan dari saya, ya, dengan hal-hal yang di BAP itu, akhirnya direkonstruksi mereka buat semaunya mereka, sesuai dengan